Indonesia begitu Pak, mungkin boleh ditanggapi terkait dengan adanya perang. Ya, dua Siran itu ketemu saya untuk menyampaikan keadaan di Iran dan juga dengan harapan ada sikap yang positif, mendukung baik moral juga diplomasi dari Indonesia yang selama itu belum ada sikap pemerintah walaupun masyarakat. Tapi kemudian juga sekarang kemarin sudah ada surat dari presiden kan, walaupun presiden bersiap untuk jadi mediator, itu tidak mudah. Nah itu lama pembicara kita itu bagaimana solusinya ini Iran Amerika. Kalau masih terus berlangsung perang ini, dampak signifikan ke Indonesia Apa? Dampak signifikan Indonesia yang Ya, harus diperhatikan dan diantisipasi mungkin oleh si dampak politiknya ya seperti itu, terpecah belah dunia ini. Dampak yang kena kita langsung cepat ekonomi, harga harga bahan bakar naik, harga LPG naik, dan itu berarti subsidi besar lagi. Jadi negara akan lebih besar biayanya karena kekurangan, dan juga bahaya kalau lama di perang itu stok BBM kita hanya 20 hari kan. Jadi ini 107 hari, sisa 14 hari. Kalau tidak ada pasukan baru, maka kesulitan kita dalam dunia bisnis ini akan kesulitan. Mudah-mudahan itu bisa cepat selesai. Ya. Apa sih Pak yang harus dilakukan pemerintah Indonesia Pak untuk menyikapi perang ini Pak? Apalagi tadi Bapak bilang ekonomi semakin ke depan semakin sulit. Ya, seperti saya katakan kan Indonesia anggota daripada Board of Peace untuk perdamaian di bawah Trump. Jadi harus ditagih atau dilakukan Trump agar memanfaatkan Board of Peace ini untuk mengatasi kericuan ini semua, perang ini. Kalau tidak bisa ya buat apa Indonesia jadi anggota? Kalau ini saya tidak bisa diatasi oleh Board of Peace itu. artinya secara tegas Indonesia harus menyuarakan terkait Harus. ini ya Pak. Kita harus ada keberpihakan sebagai negara yang diserang, negara yang teraniaya. Harus kita punya sikap. Kalau tidak punya sikap kan kehilangan kita diplomasi kerjasama dengan negara-negara Asia, negara-negara Islam sebagai penduduk Islam terbesar. Mesti ada keberpihakan. Masa kita berpihak ke Israel? Masa kita berpihak ke Amerika yang menyerang dia? Logikanya kita harus berpihak dong kepada negara Iran itu. Walaupun mungkin berbeda Syiah, itu hanya berbeda sikap aja. Terkait dengan antisipasi dinamika soal ekonomi Pak, harapannya ini untuk pemerintah Indonesia segera mengeluarkan kebijakan apa sih Pak? Ya harus seluruh evaluasi total kebijakan ekonomi khususnya di bidang anggaran. Harus mencari apa yang prioritas karena penerimaan menurun, pengeluaran naik. Dalam keadaan apapun, perusahaan, keluarga, apalagi negara, itu akan menyebabkan kesulitan besar apabila defisit terlalu besar, dan akan terjadi apabila ini berlangsung terus. Dan satu saat tidak bisa dibayar lagi, bisa default kita. Kalau default, makin negatif kita punya pandangan dunia ekonomi dunia ke Indonesia. Dan itu bisa terjadi kalau ini masih berlangsung terus sampai berapa bulan akan datang. Jadi harus terevaluasi apa yang menjadi pengeluaran yang tidak perlu dihentikan dulu. Harus kepentingan pendidikan kah, kesehatan kah, infrastruktur, semua jalan di daerah sekarang bisa rusak dan tidak bisa diperbaiki. Kalau itu ekonomi akan menjadi mahal. Daerah akan jadi mahal. Logistik kita akan menjadi mahal. Dan ekonomi kita makin tidak bersaing akibatnya. Menurut Pak JK sendiri dengan bergabungnya kita di board office, Hah? bergabungnya kita di board office itu keputusan yang tepat nggak? Secara tepat kalau dia berfungsi dengan baik untuk perdamaian. Kalau berfungsi hanya sebagai slogan saja itu tidak berfungsi.
lebih tinggalkan kalau hanya slogan hanya untuk mendukung Trump saja. Kalau berfungsi betul perdamaian, oke. Jangan hanya capnya saja. Tapi ada keuntungannya nggak sih Pak menurut Bapak dengan kita bergabung di Board of Peace? Keuntungan jangka pendeknya ada, bisa mencegah ceasefire di Palestina. Tapi dia harus mempunyai lanjutannya, bagaimana perdamaian yang konsisten dan pengakuan kepada Palestina. Kalau tetap mau dijajah oleh Israel, ya buat apa? Jadi betul-betul ada hasilnya, ada nilainya. Kemarin kan sempat berkumpul bersama Pak Presiden Prabowo. Apa kemungkinan yang dibahas, poin-poin apa yang ditegaskan bersama pemerintah gitu Pak? Seperti biasa Pak Prabowo menyampaikan apa yang telah dibuat. Laporannya TBOP tentang berbagai program bukan gratis atau peningkatan kekuatan militer. Tapi itu semua butuh biaya yang besar. Pada saat kita penerimaan kita rendah. Kalau itu semua dijalankan secara bersamaan, maka sektor lain akan menyusul. Perbaikan lingkungan, perbaikan pelabuhan, perbaikan jalan menjadi terlupakan. Jadi bagaimana mau itu? Ekonomi kita jadi jelek. Bagaimana semua itu berlanjut kalau kita tidak mengevaluasi seluruh sistem kegiatan baik penerimaan dan pengeluaran harus dievaluasi ulang. Kalau tidak terjadi default. Artinya Pak langkah strategisnya? Ya, apa yang penting? Apa yang lebih penting daripada makan gratis? Apa yang lebih penting daripada pemberian alutsista yang begitu besar? Apa yang lebih penting? Ekonomi dasar yang penting. Perbaikan infrastruktur yang penting. Pendidikan harus, teknologi harus kuat. Anggaran pendidikan sekarang menurun akibat dipakai antara lain untuk makan gratis. Kalau itu terjadi terus-menerus, maka kita akan mengalami kemunduran. Ya, ekonomi tidak berlangsung. Pak, pesan dong Pak untuk masyarakat Indonesia Pak, atau tokoh-tokoh di daerah mungkin Pak yang dalam kondisi yang tidak baik ini Pak. Di daerah semua mengeluh. Nah, yang masalah di daerah. Karena atas nama efisiensi dikurangi anggarannya sangat besar. Kalau hanya biar rapatnya biarkan dikurangi, oke. Tapi terlalu besar pengurangannya sehingga daerah-daerah itu tidak bisa bergerak lagi secara baik. Datang itu yang terjadi. Ya. Terima kasih banyak Pak Jk. Ya.